Ayo guys, selamat datang kembali di channel review Just Luckman ya. Dan apabila kalian penonton baru di channel ini, maka saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya, terutama smartphone gadget yang terutama berada di Indonesia. Dan spesifik video kali ini yaitu Realme 8 Pro. Seperti apa spesifikasinya dan juga harganya, dan apakah HP ini worth it dibeli untuk harganya yang segitu, kita akan bahas lebih lanjut atau lebih detailnya di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Realme 8 Pro. Realme 8 Pro ini sebenarnya termasuk baru ya, belum genap 1 tahun di Indonesia sendiri, karena peluncurannya secara internasional masih Maret tahun kemarin, Maret 2021 ya. Tapi untuk di Indonesia sendiri masih ya agak lebih baru lagi, jadi kita belum bisa ngomong atau bilang ke Realme 8 Pro ini bahwa ini sudah HP lama, karena belum genap 1 tahun seperti itu ya. Mungkin sudah genap 1 tahun lebih dikit lah, tapi ya belum termasuk lama lah istilahnya. Sayangnya untuk HP ini, Realme 8 Pro ini, meskipun dirilis tahun 2021 ya, ini tidak memiliki network 5G. Mungkin yang versi lebih barunya ada network 5G-nya, tapi yang versi ini kita pilih yang nggak ada network 5G atau masih menggunakan network 4G ya. Kita expand yaitu network 5G band. Launchingnya juga secara internasional 2021 Maret 25, tapi untuk di Indonesia sendiri masih lebih mundur lagi ya tanggalnya, jadi lebib baru dikit untuk di Indonesia sendiri. Lalu kita masuk ke segmen body, dimensinya yaitu dengan tinggi HP besar 160 mili atau 16 sentian, dengan lebarnya 3,9 mili atau 74 milian lah, hampir 7,5 senti, dengan ketebalan 8 mili atau 0,8 senti. Beratnya sendiri masih bisa memaintain beratnya sangat ringan, yaitu 176 gram, di bawah 180 gram. Standarnya HP-HP sekarang 180 hingga 200 gram, tapi ini di bawahnya, jadi HP ini cukup ringan. Build-nya sendiri sudah menggunakan glass front, plastic frame, dan juga plastic back, yang artinya layarnya terlindungi karena menggunakan glass front Gorilla Glass. Kemungkinan 4 atau 5 karena ini HP tahun 2021 ya. Tapi belakangnya masih menggunakan plastik ya, plastic back, dan juga frame-nya menggunakan plastik. Mungkin itu yang menjadikan HP ini sangat ringan tapi sangat rentan. Jika terjatuh atau tidak sengaja terbentur, HP ini rentan ya, seperti itu. Untuk SIM-nya sendiri menggunakan dual SIM, nano SIM, dual standby, tidak hybrid ya. Untuk displaynya sendiri kita bisa bilang bahwa HP ini sudah sangat mumpuni atau sudah sangat bagus kualitas displaynya, seperti HP Samsung lainnya yaitu standar ya, menggunakan Super AMOLED. Jarang sekali HP Realme terutama ya menggunakan Super AMOLED di rentang harga atau kelas harga HP ini, kelas harga Realme 8 Pro ini. Jadi itu merupakan nilai plus dari HP ini ya, dengan tipe layar yang Super AMOLED memanjakan mata seperti itu. Dari kontras warna, tingkat warnanya, lalu ya kalau dipakai di outdoor seperti itu sangat nyaman sekali. Dengan tingkat kecerahannya yaitu 1000 nits, puncaknya yaitu sudah maksimal kecerahannya. Size layarnya, ukuran layarnya yaitu 6,4 inci, cukup lebih kecil sedikit lah. Di standarnya yaitu 6,6 inci, ini menggunakan 6,4 inci. Tapi screen to body ratio-nya cukup bagus yaitu 83,3%. Resolusi dari layarnya juga cukup standar yaitu 1080 x 2400 pixel dengan PPI density atau pixel per inci, kerapatan pixel per incinya yaitu 411. Always on display. Mungkin jika kalian yang belum tahu always on display bisa cari di Google, karena banyak sekali HP yang menggunakan fitur always on display ini. Platformnya sendiri, OS-nya sudah menggunakan Android 11, mungkin bisa di-upgrade di Android 12 ya, seperti itu, dengan Realme UI-nya 2.0. Mungkin kalau ada update bisa di-upgrade karena ini HP termasuk masih baru sepertinya. Dengan chipsetnya sendiri sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G 8 nanometer. Dengan CPU konfigurasinya yaitu octa-core seperti biasa, 2x2,3 dengan 6x1,8. GPU-nya sendiri sudah menggunakan Adreno 618 ya. Ya, untuk chipsetnya sendiri sudah cukup bagus yaitu 720G. G-nya untuk gaming, tapi untuk harga segini ya, harga kelasnya Realme 8 Pro mungkin agak minus sedikit lah untuk chipsetnya, nggak banyak, cuma sedikit aja.
Dengan memorinya masih ada, slot memori SD card-nya masih ada, jadi nilai plus juga. Dengan internalnya varian internal 6128 ya RAM ROM dan juga 8128. Kameranya sendiri Realme nggak main-main untuk memberikan kamera ke HP ini, yaitu kamera utamanya quad kamera 108 megapiksel wide, lalu 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth. Dengan fiturnya yaitu LED flash HDR panorama dengan video capture-nya 4K 30 fps hingga 720 960 fps dengan gyro EIS. Untuk kamera dari HP Realme 8 Pro ini, quad kamera yang kamera utamanya sudah mencapai 108 megapiksel seperti itu ya, resolusi hasil fotonya itu sangat gila-gilaan itu. Resolusinya 108 megapiksel seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa main kamera, quad kamera dari HP Realme 8 Pro ini sudah sangat bagus sekali. Fiturnya juga banyak, quad kamera dari wide hingga depth. Lalu hasil capture-nya juga sangat bagus, beragam juga video capture-nya bisa kita lihat di layar seperti ini ya. Itu sudah sangat mumpuni lah istilahnya untuk menjadi saingan HP-HP di kelasnya pastinya. Lalu kita beranjak ke selfie kameranya, single kamera 16 megapiksel cukup besar juga ya untuk selfie kamera. Dengan fiturnya HDR panorama dan juga video capture yang 1080, 30 hingga 120 fps gyro EIS. Jarang-jarang sekali selfie kamera itu bisa mengcapture video sebesar 120 fps ya untuk frame rate per secondnya. Jadi HP ini sudah sangat bagus pastinya. Untuk soundnya sendiri, speaker pasti ada ya. Masih ada 3,5 mm jacknya, jadi nggak perlu beli-beli headphone, earphone seperti yang pakai Bluetooth semua. Jadi ya masih pakai jack itu masih bisa. Wifi-nya masih pasti ada ya, wifi-nya dengan Bluetooth 5.0, bukan 5.1 atau 5.2 ya, 5.0. Dengan GPS-nya ada, lalu NFC tergantung market dan region. Tapi untuk di Indonesia kemungkinan besar ada, radionya nggak ada. USB-nya Type-C 2.0, USB on the go. Dengan fitur lainnya yaitu fingerprint, lalu accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas pasti. Dengan baterainya lithium polymer 4500 mAh non removable. Dengan chargingnya yaitu fast charging 50 watt 50% dalam waktu 17 menit, 100% dalam waktu 47 menit. Jadi kita beranjak ke harganya dari Realme 8 Pro ini. Realme 8 Pro ini menggunakan atau mematok harga ya, untuk di website resminya mungkin lebih mahal, tapi untuk yang di e-commerce selain web resminya Realme ini, Realme 8 Pro itu yang 8128 varian memorinya yaitu 3 sampai 4 juta ya. Itu harga segitu 3 sampai 4 juta Realme 8 Pro ini. Itu yang varian 818. Oke, kita masuk ke summary Realme 8 Pro ini. Realme 8 Pro menyuguhkan HP dengan harga yang kelasnya mid range yaitu 3 sampai 4 juta ya, mid range 3 sampai 4 juta. Tapi kita bisa rasakan ya fitur yang hanya dimiliki oleh HP dengan harga di atasnya yaitu 6 sampai 7 juta. Kenapa? Yang pertama, layar Super AMOLED. Jarang-jarang HP menggunakan layar Super AMOLED di kelas mid range, kecuali kayak HP-HP Samsung seperti itu ya. HP-HP Samsung sepertinya sudah standar Super AMOLED itu. Jadi Realme 8 Pro ini menyuguhkan yang pertama layar Super AMOLED ya. Itu ya, fitur-fitur yang bisa dirasakan di HP-HP tingkatnya lebih atas 5, 6, 7 juta seperti itu. Lalu dengan main kamera yang ya sangat tinggi sekali megapikselnya yaitu 108 megapiksel ya, seperti mungkin banyak HP di kelas ini yang menggunakan kamera 108 megapiksel. Tapi ini merupakan nilai plus juga terhadap suatu HP dengan ya layar cukup standar ya, selain Super AMOLED layar cukup standar, lalu main kamera dan juga selfie kamera sudah sangat bagus sekali. Namun untuk chipsetnya sendiri 720G itu untuk rentang harga segini mungkin masih banyak sekali HP di luar sana yang memiliki performa chipset yang jauh lebih tinggi daripada HP ini. Selain itu yaitu baterainya sendiri yang cukup ya mungkin masih standar tapi agak kurang lah, karena chipsetnya sendiri sudah menggunakan 8 nanometer ya, threadnya 8 nanometer itu sudah agak besar dikit threadnya, jadi menggunakan dayanya juga cukup besar. 4500 mAh itu dirasa kurang baterai untuk 8 nanometer ini, setidaknya 5000 mAh lah, tapi karena ini 4500 ya sudah terjadi ya, mau bagaimana lagi. Tapi ya mungkin HP ini jika diklasifikasikan ya, mungkin HP ini bukan untuk gamer, meskipun sudah tertulis 720G, G-nya untuk gaming, tapi HP ini lebih
menunjuk ke arah seorang fotografer seperti itu. Fotografer, videografi seperti itu, atau konten kreator atau vlogger seperti itu. Ya, HP ini lebih menunjukkan ke arah seperti itu. Kenapa? Karena selain main kameranya yang tadi utama 108 megapiksel, lalu yang selfie kameranya 16 megapiksel 720 hingga ya 1080p 720 seperti itu hingga 120 fps itunya frame rate per secondnya. Jadi itu sangat cocok sekali buat kalian yang suka vlog, selfie atau sekedar foto-foto, fotografi seperti itu. Dan sangat cocok sekali kamera HP ini terhadap hobi kalian. Dan juga dengan layar yang Super AMOLED kalian bisa melihat hasil dari videografi, fotografi, dan vlog kalian di HP ini dengan sangat memuaskan karena layarnya tadi yang sudah sangat memuaskan pastinya ya. Jadi HP ini memang bukan untuk gamer, tapi HP ini ditujukan untuk kalian yang konten kreator seperti itu, fotografi, videografi, dan juga vlogger seperti itu ya, bukan untuk gamer pastinya. Tapi cukup terkesan juga HP Realme 8 Pro ini. Realme bisa menyuguhkan HP dengan kamera segitu, lalu layar yang cukup segitu dengan hanya menggunakan chipset 720G itu sudah cukup terkesan sih. Karena banyak sekali HP yang menggunakan 720G ini masih kekurangan di bagian fitur-fiturnya, seperti fitur-fiturnya kurang, tidak seperti Realme 8 Pro ini yang memang fiturnya banyak ya. Oke. Sekian video review Realme 8 Pro ini dari Just Luckman ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah support ke channel ini, dan terus ya like, share, dan komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi ke channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Membangun channel ini menjadi salah satu channel review terbaik di Indonesia ya. Saya Lukman, host kalian hari ini. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.